kenikmatan persinggahan zauq, dari persinggahan rasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qal, beliau berkata, si pengarang kitab Manazilus Sa'irin, wa huwa ala thalas darajatin, dan rasa atau tingkatan rasa itu ada tiga tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkat yang pertama adalah zauqut tasdiq, ta'ma idati, yaitu rasa yang hadir, yang muncul karena tasdiq. Tasdiq ini artinya pembenaran, karena percaya, karena ada tasdiq, adanya pembenaran. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan, artinya adalah membenarkan. Maka iman itu adalah at-tasdiq. Maka para ulama dalam Ahlus Sunnah itu mendefinisikan iman adalah tasdiqun bil qalbi, artinya membenarkan. Iman itu berarti ngebenerin apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, apa yang dikabarkan. Karena agama ini berisi tentang pengabaran, tentang kehidupan akhirat, tentang perkara-perkara yang gaib, tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang Rasul, tentang hari kiamat yang akan terjadi, tentang takdir. Ini semua tasdiq. Maka disebut al-iman wa tasdiq. Iman itu adalah pembenaran, percaya. Iman itu berarti membenarkan, mengimani, mempercayai tentang apa? Tentang perkara-perkara yang diberitakan. Jadi tasdiqun bil qalbi, akar iman di situ. Baru wa qaulun bil lisan, wa iqrarun bil lisan, baru menyampaikan dengan lisan, disyahadatkan, dipersaksikan dengan ucapan. Ucapan ini lahir dari sebuah keyakinan, sehingga kita amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kita ucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu iqrar. Kemudian baru dibuktikan dengan wa'amalu bil arkan awil jawarih, yaitu diamalkan, dibuktikan dengan anggota badan dalam bentuk ubudiyatan wa ta'atan, dalam bentuk ubudiyah dan ketaatan. Ini perangkat iman adalah salah satunya tasdiq. Jadi rasa itu bersumber dari mana? Dari rasa yang ditimbulkan oleh kepercayaan, keimanan, dan pembenaran. Ta'mal idati, dari rasa sebuah janji. Jadi ada janji, agama itu ada janji. Agama itu menjanjikan dan agama itu memberikan ancaman. Ketika bicara Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Karena isi daripada balasan itu adalah ada janji berupa kenikmatan, ada ancaman berupa siksa. Maka ad-din itu diterjemahkan dengan hari pembalasan, Yaumul Jaza. Jadi hari di mana disitulah ada pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan dengan
dengan sesuatu yang Allah janjikan dan sesuatu yang Allah ancam. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan janji-janji Allah dalam bentuk balasan kebaikan juga. Ini tasdid. Ta'mal idah, al-idah bermakna al-wa'd. Ya, al-idah bermakna al-wa'du, yaitu janji. Yuridu anna al-'abd al-musaddiq, yang dimaksud oleh beliau, maksudnya dari kata-kata ini atau kalimat ini, anna al-'abd al-musaddiq idza zaqa ta'mal wa'di min Allah ala imanihi wa tasdiqihi wa ta'atihi thabata ala hukmil wa'di wastaqam. Bahwasanya seorang hamba yang membenarkan, orang yang membenarkan namanya musaddiq. Musaddiq itu berarti ngebenerin, mempercayai, mentasdiq. Ada orang lawan katanya mukadzib. Ya, mukadzib itu bukan bohong, tapi mendus. Orang yang mendustakan. Nah, kalau yang berbohong namanya kadzib. Ya, kadzib. Kadzib adalah pelaku kizib, dusta. Orang yang berdusta disebutnya kadzib. Orang yang banyak berdusta namanya kazzab. Ya, maka ada ya lakab yang disematkan ke Musailimah al-Kazzab. Ya, itu berarti ala sigat fa'al. Fa'al itu berarti disebutnya bukan cuma berdusta tapi pendusta. Ya, fa'al. Fa'al itu berarti ala silah mubalaghah. Fa'al. Ya, ada kafir, ada kafar. Ya, kafar, orang yang banyak ingkarnya. Ya. Jadi syakur, syakar. Ya, berarti orang yang banyak syukurnya. Sabar, ada sobir, ada sobar. Orang sabir, orang yang sabar. Tapi sabar itu orang yang banyak sabarnya, Pak. Jadi kalau sabir satu sabarnya, kalau sabar itu sungguh bersabar. Wah, berarti sabarnya levelnya itu sudah paling top markotop. Sudah mungkin apa itu kelasnya Nabi. Ya. Jadi musaddiq, mukadzib. Orang yang mendustakan namanya mukadzib. Orang yang membenarkan namanya musaddiq. Maka kata Allah, ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan ad-din, agama atau hari pembalasan? Siapa? Berarti dia nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan akhirat. Nah, orang yang mentasdiq, membenarkan, mempercayai, iza zaqa, apabila dia telah merasakan, mencicipi. Zaqa, mencicipi, merasakan. Ta'mal wa'di, rasa dari sebuah janji. Janji itu manis. Ya, Allah janji itu kan wa'adallah. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman laki-laki, beriman perempuan. Adalah bahwasannya bagi mereka jannah, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami penuaan, tidak mengalami kesakitan. Ya, ada sakitnya, ada tuanya, nggak ada mereteknya badan, enak. Sekarang kan badan di dunia ini gampang retek, Pak. Ya, lo kerja keras, lo capek, badan lelah, letih, lesu, lemah. Dunia itu, surga nggak ada capek.
Surga nggak ada yang megang kaki karena kesemutan kan. Di syukur nggak ada itu surga megangin kaki itu. Kalau bapak-bapak masih megangin kaki itu berarti masih di dunia. Ya, surga nggak ada yang ngetek-ngetekin tangan itu begini-gini karena pegel tangannya kebas. Ya, surga berarti. Ya. Jadi janji Allah tuh manisnya janji Allah, wa'ad minallah, yaitu manisnya janji, rasa dari sebuah janji dari Allah, ala imanihi, atas imannya. Karena ada konsekuensi, ada iman berarti ada tawaran Allah, ada janjinya Allah. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Kasih kabar, janji Allah. Allah ngasih kabar gembira, beritahukan oleh Muhammad, kabarkan oleh Muhammad bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Ya, tajri min tahtiha al-anhar, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, mereka dikasih rezeki sebagaimana dulu yang pernah mereka dapatkan di dunia modelnya. Ada buah yang mereka makan di surga. Ada pisangnya, ada yang mandud, ada anggurnya, ya, ada iqa wa a'naba, ada delimanya, ada buah-buah surga yang sudah Allah bocorkan itu di dunia sudah. Ya, namanya sama, rasanya beda. Sama-sama anggur, tapi bukan berbeda rasa. Sama-sama pisang, tapi berbeda rasa. Dan setiap penduduk surga mendapatkan makanannya. Ulama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Sampai penduduk surga mengatakan, ini adalah buah yang dulu pernah kami lihat di dunia. Ini ada apa buah-buah dunia? Itu nanti Allah sajikan di surga. Hanya berbeda rasa, tapi namanya sama. Kemudian apa? Ala imanihi, atas imannya, wa tasdiqihi, dan apa yang dilakukan dari pembenaran terhadap janji Allah itu. Ya, dia percaya dengan janji itu. Ya, dia betul-betul yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihi, dan dibuktikan dengan ketaatannya. Sabata ala hukmil wa'di, dia teguh di atas ketetapan janji tersebut. Dia bertahan karena janji itu. Dia hidup dengan bertahan atas janji yang Allah janjikan. Wastaqam, terus dia istiqomah dengan janji itu. Sehingga kata Allah kan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah apa? Al istiqamatu ala wa'dihi, istiqomah di atas janjinya Tuhan. Ya. Karena yang kita lakukan hari ini adalah beristiqomah di atas janji-janji Allah. Ya. Misalnya orang istiqomah di jalan ilmu, ada janji. Bukankah ada janji dalam jalan? Bukankah ada janji di atas jalan ilmu? Ada apa? Man salaka tariqan, siapa yang menelusuri jalan, siapa? Itu janji, Pak. Ya, barang siapa? Berarti kan menjanjikan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dia menelusuri jalan yang di situ ada ilmu. Ya, dia istiqomahkan di jalan itu. Dia tetapkan dirinya, dia ikat dirinya seperti orang yang mengikat di sebuah tiang supaya dia tidak lepas. Nah. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan sahalullah. Nabi janji. Kata Nabi, niscaya akan dimudahkan. Itu janjinya tuh. Sahalallah, niscaya Allah akan mudahkan tariqahu, jalannya kemana? Ke surganya Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Kenapa kita mengikat di atas jalan ilmu? Karena ada janji di situ. Ya. Ada janji Nabi, janji agama, janji Allah bahwasanya jalan ilmu itu adalah
menjanjikan jalan menuju surga. Kemudian kita istiqomah. Ya, jadi itu akan muncul namanya zauq. Ada rasa jadinya. Jadi apa yang dirasakan di majelis ilmu? Dia dapatkan kenikmatan, kelezatan dari duduk di majelis. Baru duduknya aja udah nikmat, Pak. Bapak nggak ngapa-ngapain loh, duduk saja nikmat, Pak. Catatan kagak bawa, pulpen kagak bawa, buku kagak bawa, cuma bawa badan doang. Ya, ngantuk lagi, nyender lagi. Tapi kan lezat, nikmat. Itu belum plus. Ya, masih uduk belum itu. Kalau duduknya doang, itu dari mana kelezatannya? Tasbih. Kita percaya di setiap yang kita lakukan ada janji Allah. Kasih kita janji duduk di majelis, Pak. Nah, sehingga di sini wal maksudnya adalah anna zauqa ta'mil iman biwa'dillah, bahwasannya rasa dari nikmatnya iman adalah biwa'dillah, karena adanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ada janji tersebut, sehingga disitulah muncul rasa tadi. Fala yaqiluhu dhannun, yang tidak dihalangi oleh dhannun, prasangka. Wala yaqta'uhu amalun, yang tidak diputus oleh amalun, yaitu harapan. Wala ta'uquhu umniyatun, dan tidak dihalangi oleh angan-angan. Apa maknanya di sini? Falam yaqilhu dhannun ay la yahbisu dhannun, yaitu yang tidak dihalangi oleh prasangka. Ya. Jadi karena ada ilmu, ya, karena ada pengetahuan, sehingga yamna'uz zaiq, yang menghalangi orang yang merasakan tersebut, an yahbisahu dhannun anil jiddi fit talab, yang menghalangi prasangka tersebut dari kesungguhan dan pencarian. Yakin dia, karena tasdik itu kan berarti tidak ada yang namanya tasdik. Itu berarti seseorang itu menjadikan tasdik itu berarti sesuatu yang tidak ada keraguan. Sehingga ketika tidak ada keraguan itulah seseorang akan terdorong melakukan talab, pencarian, karena yakin. Ya, kalau keyakinan kan akan mendorong. Kalau ragu biasanya terhalang. Ya, maka kan ada man sadaqa azmuhu wa dhaha sabilu. Siapa yang azamnya itu, tekadnya bulat, maka akan wadhaha sabilu, jalannya jadi terang, jalannya akan mudah. Ya, maka pokok dari sesuatu itu dikerjakan karena yakin, Pak. Kalau yakin itu nggak akan terhalang oleh apapun. Ya, biasanya sesuatu yang ragu-ragu itu yang biasanya mengalami hambatan-hambatan. Tapi kalau dilakukan dengan tasdik, hambatan itu bisa dilalui. Sehingga apa? At-talab wasayr ila rabbi, yang tidak menghalangi dia melakukan perjalanan kepada Tuhannya karena yakin. Kalau taraddud, ragu, biasanya ada pertanyaan, berangkat, tidak, ragu, tidak berangkat, tidak. Ragunya saja sudah 30 menit, Pak. Orang kalau ragu 30 menit itu pengajian 1 jam. Ragunya 30 menit, perjalanan 30 menit, selesai sampai sini. Karena ragu, Pak. Ngaji. Tapi kalau yakin, bismillah, jalan. Tidak taraddud, tidak ragu. Maka agama ini dibangun di atas tasdik, harus dibangun di atas keyakinan yang
betul keyakinan yang kokoh, nggak boleh ada keraguan. Maka kan Nabi mengajarkan da'ma yaribu ila ma la yaribu, tinggalkan yang meragukan dalam beragama. Kalau ragu tinggalkan. Ya, karena kita butuh kepastian keyakinan dalam beragama. Nggak boleh ada syukuk, nggak boleh ada ragu. Nanti jatuhnya pada apa? Kemunafikan. Iman yang tidak pasti, iman yang tidak yakin, keyakinan yang tidak kokoh menyebabkan orang ragu-ragu. Keraguan itu yang menyebabkan seseorang taraddud. Ya, taraddada ya taraddadu taraddudan, itu berarti ragu-ragu dalam beragama. La ilaha ula wa la ilaha ula, enggak persoalan, enggak kesini ragu. Di mana kita memposisikan diri? Sehingga wadhannu, sedangkan prasangka enggak yakin, ya, sesuatu yang itu huwal wuquf 'anil jazmi bi sihhatil wa'di wal wa'id. Sedangkan sesuatu yang dibangun di atas keyakinan ini akan membuat seseorang itu terhenti. Dia nggak bisa berjalan, dia nggak akan bisa melangkah. Ya, karena ini betul nggak ya? Sehingga keraguan-keraguan ini kadang-kadang membuat seseorang bisa jadi dia ketika ingin melakukan sesuatu perjalanan ini terhambat, ya, terhalang. Maka wa ka'anna syekh yaqul, ya, wal wa'id bihaitsu la yatarajjahu 'indah, di mana itu tidak menjadi kuat di sisinya, tidak rajih, tidak menjadi kokoh. Janibut tasdiq, dari sisi at-tasdiq, yaitu keyakinan. Karena enggak yakin, ya, sehingga ini menghalangi seseorang dari talab ataupun al-jid, kesembuhan. Wa kana syekh yaqul az-za'iq bit-tasdiq ta'ma al-wa'd la yu'ariduhu dhannun ya'qiluhu an sidqit talab wa yahbis 'azimatahu 'anil jidd fihi. Orang yang merasakan, ya, sesuatu dengan mempercayai dari rasa sebuah janjinya Allah, tidak akan berpaling, ya, dari kejujurannya mencari sesuatu, ya, mencari sesuatu yang dia cari, dan tidak menghalangi azimahnya, tekadnya, anil jid, dari kesungguhan fihi, dalam jalan tersebut. Sebagaimana wa fi hadis sayyidil istighfar, sebagaimana tertuang dalam hadis tentang sayyidul istighfar. Ada hadis isinya doa sayyidul istighfar. Salah satunya diantaranya adalah Allahumma, ya, disebutkan di situ antara bila ilaha illa anta, ya, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada, ya, itu sayyidul istighfar, ya, junjungannya. Kalau bahasa kitanya dedengkotnya, itu berarti bosnya, ya, bosnya istighfar itu astagfirullahaladzim. Ada lagi bosnya, ya, bosnya ini. Hadis Nabi menyebutkan sayyidul istighfar, isinya apa? Salah satunya ada penggalannya, wa ana 'ala 'ahdika, dan aku berada di atas janjimu, di atas wa'dika, apa? Janjimu, mastata'tu, semampu aku, ya Allah. Jadi kita usahain tuh istiqomah di atas ahad. Apa ahad itu? Itu komitmen. Wal wa'ad, janji apa? Janjinya Allah, ya. Ai muqim, yaitu aku akan tegakkan, ala tasdiq, atas pembenaran, biwa'dika, dengan janjimu, wa alal qiyam, dan di atas melaksanakan, bi'ahdika, yaitu kewajibanku kepadamu, bihasbi istita'ati, ya, sesuai dengan kemampuanku. Memang kita bisa istiqomah di situ. Ada wa'dun minallah, ada ahdun ilallah. Itu yang bedakan. Wa'dun minallah,
janji dari Allah, dan ada ahdun ilallah, janji kita ke Allah. Kalau ahdun dari kita Pak, ya, kalau kita ke Allah namanya ahdun. Ya, kalau Allah ke kita namanya wa'dun. Sama-sama arti janji. Janji Allah ke kita dengan balasan, janjinya kita ke Allah untuk melakukan komitmen ketaatan. Ya, maka kan ada kalimatnya, ya, dengan kalimat al-ahd. Ya, al-ahd bainal 'abdi wa rabbih, yaitu adanya apa? Adanya ahad, janji dari makhluk, dari kita ke Allah dalam bentuk apa? Salat. Salat itu ahad. Salat itu adalah janji kita ke Allah, komitmen kita ke Allah. Makanya disebut al-ahdul ladzi bainana, perjanjian, sesuatu yang membedakan atau yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, itu adalah salat. Karena itu ahad yang apa itu? Ahad yang paling kuat itu adalah salat. Salat itu ibaratnya dia merupakan sesuatu yang mengindikasikan keislaman. Kalau itunya sudah lepas, maka keislaman seseorang bisa lepas. Maka jangan tinggalkan salat dalam keadaan apapun. Ya. Ini kalau ada seorang muslim kalau sudah meninggalkan salat, itu bahaya. Ya, kalau dia tidak berhaji mungkin karena ketidakmampuan bisa. Tidak berpuasa Ramadan karena sakit, ya bisa dapat alasan. Tidak mengeluarkan zakat, ya mungkin tidak nisab hartanya atau belum haul. Tapi kalau tidak salat, adakah alasan untuk meninggalkan? Ada. Ya, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Tidak seperti orang meninggalkan haji karena belum mampu, meninggalkan puasa Ramadan karena ada sakit, tidak berzakat karena tidak masuk dalam kalimat muzaki, orang yang dianggap pantas berzakat atau sudah memenuhi kriteria orang yang melakukan zakat. Tapi orang tidak salat tidak ada. Ya, ada nggak? Ya, nggak ada. Kenapa? Karena kalau itu dilepas, maka itu akan menyebabkan seseorang bisa fatal dalam agama. Maka disebutnya tiang. Ya, Nabi menyebutnya imad. Imaduddin, itu berarti tiangnya agama. Berarti kalau sudah tiangnya itu lepas, roboh itu bangunan. Islamnya berarti roboh, agamanya berarti roboh. Maka di sini wal hamil ala hadhihi iqamah was sabat, dan orang yang membawa iqamah, apa iqamah? Pelaksanaan dan keteguhan di atas janji tersebut, zauqu tu'mil iman, akan merasakan manisnya iman, wa mubasyaratihi lil qalbi, dan dia akan merasakan langsung di dalam hatinya. Ada Allah kasih, dengan syarat dia istiqomah. Ya, dia terus berkomitmen dengan janjinya itu. Ya, dengan segenap kemampuannya. Ya, kata kemampuan berarti apa maknanya? Dengan kesungguhan usahanya. Kata semampunya itu bukan berarti semaunya, bukan. Semampunya itu berarti diusahakan, Pak. Sampai batas kita ini nggak mampu lagi udah. Berarti apa? Semaksimal mungkin. Ya, orang berada di atas jalan ilmu, usahakan dia di situ. Sampai segenap semuanya dikerahkan untuk ngaji. Itu namanya istiqomah. Ya. Halo, jelas Pak? Karena orang ketika dia melakukan sesuatu dengan istiqomah itu berarti dia apa? Memberikan semuanya untuk itu. Baru namanya itu istitoah. Ya. Idza ataita kullaka lil ilmi, kalau kamu memberikan sepenuhnya untuk ilmu, berarti sampai mentok tuh potensi kita untuk nyari ilmu. Ya, waktunya dihabiskan buat ilmu, ya, kemudian tenaganya dihabiskan buat ilmu, kemudian uangnya dihabiskan buat ilmu. Fa innal ilma sayu'tika ba'dahu, itu pun ilmu akan memberi separuhnya saja. Ya, kebayang nggak sama kita? Kalau
semuanya dikerahkan istitoah kita untuk nyari ilmu. Ilmu itu ngasih kita separuh. Nah, gimana kalau kita cuma 10% buat nuntut ilmu? Halo? 100% dapat 50. Halo? Iya. Kalau 50% dapat 25. Kalau 10% dapat 5. Gimana kalau 1% dapat 0,5%? Artinya kesungguhan itu di atas jalan ketaatan tadi. Sehingga orang yang melakukan itu dia akan merasakan iman, walau kana iman majazan la haqiqatan. Walaupun iman itu adalah majaz, la haqiqah, lam yasbutil qalbu ala hukmil wa'di wal wafa' bil ahad. Wala yufidu bi hadzal maqam illa zawqu tu'mil iman wa thawbul 'ariyah la yujammil labisahu wala siyama idza 'arafa an-nas annahu laysa lahu wa annahu 'ariyatun 'alaihi. Sehingga apa? Tidak ditetapkan hati itu atas hukum daripada janji tadi, wal wafa, pemenuhan dengan janji tersebut. Kenapa? Karena iman ini memang ada rasa, bukan hanya sekedar nama, tapi ada hakikat. Ya. Walaupun mungkin ada ditanya, wujud iman apa? Ya. Apa wujud iman? Wujud iman itu memang kalau ditanya bentuk iman seperti apa? Ya, kalau ditanya iman ini bentuknya adalah tasdiqun bil qalbi tadi, pembenaran dalam hati yang itu akan melahirkan kenikmatan. Coba kalau kita amati, apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam iman itu? Allah janji, dan janji itulah yang membuat seseorang merasakan kenikmatan tersebut. Maka ya iman itu jugalah yang menjadi pakaian bagi orang yang tidak berpakaian, yang akan menghiasi pemakainya. Iman itu yang membuat kita jadi indah, Pak. Ya. Ibadah kita ditelanjang, iman inilah pakaian kita yang membuat kita menjadi terhormat. Coba kalau kita telanjang, disebut apa kalau telanjang? Dengan iman itu Allah menghiasi kita. Sehingga kata Allah, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah itu menjadikan indah iman di hati kalian, menghiasi iman di hati kalian. Dengan itulah hati menjadi indah karena terhias. Coba iman, hati yang tidak ada imannya. Bayang sama kita, orang yang hatinya tidak dihiasi dengan iman, apa yang terjadi? Kegelapan. Ya. Apa yang membuat orang itu nyaman? Duduk di sebuah tempat keindahan. Coba perhatikan, apa sih dicari oleh orang? Keindahan, Pak. Ya. Kadang-kadang sesuatu mungkin kita anggap biasa, tapi kalau keindahan itu dinikmati, masya Allah, sama dengan hati. Hati itu akan terasa indah ketika di dalamnya dihiasi dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi hati kalian dengan iman tersebut. Wa karraha, sehingga itu akan membuat kalian menjadi benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Maka nanti akan menjadikan ketaatan nikmat, kelezatan dalam taat, kelezatan dalam ibadah, kelezatan dalam amal saleh, itu adalah karena iman yang terhias dalam hati seseorang. Kenapa? Karena adanya pembenaran terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tasdiq bi wa'dillah, seseorang membenarkan janji dari Tuhan, dan itu terdapat dalam iman seseorang yang menghiasi hatinya dengan hiasan yang membuat seseorang menjadi merasakan lezatnya kebaikan atau lezatnya iman tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada? Ya, silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang janji Allah kepada kita. Kaitannya dengan doa di kosan. Kita kan sering dengar doa, entah doa bersama maupun doa sendiri-sendiri. Katanya Allah mendasarkan salamatan fikirku, komplit itu Pak. Ya. Satu aja komplit itu Pak. Nah, apakah kita mau doa itu
dengan lebih baik mana Pak, kita doa bersama atau doa sendiri-sendiri? Ada juga doa menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa Indonesia, itu lebih baiknya seperti apa Pak? Mungkin kita akan lebih tahu tentang hal-hal doa itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Doa, pertanyaannya, bagus mana doa bersama-sama, doa sendiri-sendiri? Dilihat dari sisi mana dulu. Di beberapa waktu doa bersama lebih utama. Contoh, berdoa dalam khutbah Jumat. Ya. Ketika Jumat khutbah dalam Jumat, khutbah kedua dalam sholat Jumat, itu seutama-utamanya doa adalah bersama dengan khatib yang membacakan doa. Jangan orang punya doa sendiri. Ini namanya songong. Ada orang khatib baca doa Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Kita tugasnya saat itu adalah mengaminkan. Ya, nggak ada itu aktivitas lain sebagai seorang pendengar kecuali mengaminkan. Nggak boleh punya doa sendiri. Allah membarik nabi marozakana. Itu dia mau makan baik, orang belum dikasih nasi apa itu namanya, nasi gunung, nasi sego itu. Ya, jangan punya doa yang lain. Itu doa. Kalau lagi ada doa bersama, ya berarti waktunya memang bersama. Dalam sholat berjamaah, doa kunut itu diaminkan oleh kita karena keutamaannya bersama. Dan doa sendiri-sendiri utamanya memang dilakukan di saat kita melakukan ubudiyah sendiri. Jika kita sholat sunnah, selepas sholat sunnah kita berdoa, itu doa kita sendiri. Tapi ketika memang berjamaah, maka keutamaannya adalah berjamaahnya. Di situ kita ikut semuanya. Ya. Maaf, kalau kita sedang mengikat diri dengan jamaah, semua hal-hal yang berbau jamaah kita mengikut di situ. Apa tadi sholat subuh jamaah, ngaji berjamaah, makan pun berjamaah. Itulah keindahan berjamaah. Ya. Jangan lagi ngaji makan nasi uduk sendiri. Itu kurang berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah ini berarti mengikat diri dengan jamaah terus Pak. Datang berjamaah, ya duduk bersama berjamaah. Nanti kita juga selesai sini makan berjamaah. Itulah keindahan berjamaah. Jadi kalau tanya bagus mana, dilihat situasinya. Jika memang ubudiyahnya sendiri, maka utama doa kita sendiri-sendiri. Apa sholat ini? Sholat suruh, doa yang utama masing-masing. Tapi ketika imam mengangkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, maka doanya mengutamakan di situ adalah mengaminkan doa imam. Ketika khatib membaca doa Allahumma fil muslimin, kita adalah mengangkat tangan dan mengaminkan doanya imam. Jadi kita jangan ikut membaca, mengaminkan saja Pak. Ya, karena sudah dibaca oleh imam, tinggal kita mengaminkan. Kemudian doa utama mana? Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Memang kalau dilihat ada beberapa alasan doa itu punya nilai lebih. Pertama, bukan karena doanya saja. Pertama karena unsur yang berdoa. Unsur yang berdoa adalah makanannya, pakaiannya. Itu yang paling utama. Jika makanannya dijaga, pakaiannya dijaga, maka doanya utama. Kenapa? Karena kualitas pendoanya. Yang kedua, kualitas waktunya. Waktu yang dilakukan pada saat, mohon maaf, di antara azan dan iqamat, kemudian di antara dua khutbah, itu adalah waktu yang utama. Kemudian hari Jumat, kemudian waktu selepas asar di hari Jumat, itu waktu utama. Kemudian tempatnya adalah tempat yang utama. Orang yang berdoa di multazam tentu utama. Orang yang berdoa di dalam masjid, tempatnya suci, tempatnya tempatnya ibadah, tentu akan punya nilai lebih. Kemudian orang yang berdoa dalam keadaan berwudu mungkin akan lebih utama daripada orang yang berdoa tidak berwudu. Itu semua ada nilai-nilainya. Kemudian jenis doanya. Jenis doanya juga mempengaruhi. Doa yang dibaca dari Al-Quran tentu akan berbeda karena nilai daripada doa itu memang maksur. Ya. Yang kedua, doanya redaksinya juga rapi. Itu juga sama mempengaruhi. Orang yang berdoa dimulai dengan Ismul A'zam, dimulai dengan Allahumma antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya orang berdoa dengan Ismul A'zam. Yang kalau dia berdoa tidak akan ditolak, yang kalau dia meminta tidak diberi, pasti diberi. Itu kalau
redaksinya. Kemudian apa? Yang paling penting juga ketika berdoa jangan buru-buru mendapatkan jawaban. Ini kadang-kadang kita dalam sebuah hadis ya, seseorang ketika dia berdoa janganlah dia apa? Janganlah dia terburu-buru. Apa maksud di situ? Bukan terburu-burunya, bukan. Terburu-buru kok saya belum dikabulkan. Kenapa Allah tidak kabulkan? Kenapa belum juga dikabulkan? Itu namanya istijalu fid doa, karena doa itu pasti diijabah, dan mengijabah doa itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas hamba adalah berusaha terus berdoa seperti itu. Jadi boleh utama mana? Ya kalau utama, kalau doanya pakai bahasa Arab, kemudian dari Al-Qur'an, kemudian waktunya bagus, yang berdoanya juga bagus, insya Allah mustajab. Gimana kalau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar semua bahasa. Allah mendengar semua kata-kata. Walaupun itu bukan bahasa Arab, Allah Maha tahu. Jangankan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa hati pun Allah tahu apa yang kita mau dalam diri kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, alhamdulillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dan memberikan kita